Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wassubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatin ukhra, inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Id jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semenjak terbenamnya matahari di ufuk barat kemarin sore, kumandang takbir, tahmid, tasbih dan tahlil membahana ke ruang angkasa. Pada saat yang sama ada pengakuan di lubuk hati kita yang paling dalam betapa kecil, kerdil dan tiada berartinya kita bila berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah perkenankan jemaah Baitus Salam masjid besar di Kecamatan Lubuk Kilang ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun ini. Betapa banyak saudara-saudara kita punya keinginan yang sama, tetapi gagal, tidak jadi melaksanakan sholat Id. Mereka rumahnya dikepung lahan dingin, rumahnya dipenuhi lumpur banjir bandang, jembatannya putus sehingga tidak ada akses menuju lapangan, menuju masjid yang mereka kunjungi untuk sholat Id ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi dan rasul. Oleh karenanya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad, tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya kaum muslimin, marilah kita meningkatkan imunitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah untuk menjalankan segala apa yang diperintahnya di muka bumi dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin jemaah salat Id rahimakumullah, judul khutbah kita kali ini adalah membumikan spirit Idul Fitri dan melangitkan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan datang, syahrul tarbiyah. Ramadan datang sebagai bulan diklat bagi kita, sebagai bulan pendidikan dan latihan bagi kita semua.
Ramadan datang telah mengharu-birukan perasaan batin kita. Sahur dan iftar bersama keluarga di rumah menjadi suasana lebih meriah. Lalu suasana mal, media televisi disiapkan dengan host berhijab dan berkopiah. Lalu tiba-tiba kita akrab dengan masjid dan musola. Kita akrab dekat dengan Al-Quran, dengan tadarus, tartil dan tilawah. Bahkan di malam hari kita tegakkan qiyamul lail, sholat isya berjemaah, tarawih, witir, serta bersedekah. Bahkan ada di antara kita 10 Ramadan terakhir menegakkan amalan iktikaf tanpa mengenal kantuk dan lelah. Semoga kaum muslimin semua aktivitas ibadah Ramadan yang telah kita lakukan itu benar-benar didasari atas keimanan yang kita miliki. Sebab hanya orang yang beriman saja yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Setiap manusia belum tentu beriman, dan setiap yang beriman telah dipastikan kemanusiaannya. Kaum muslimin sidang jemaah rahimahullah. Lalu saat ini kita beridul fitri. Apa tujuan puasa Ramadan yang telah sebulan penuh kita laksanakan dengan khusyuk? Tujuan puasa Ramadan bukanlah untuk menyukseskan program diet atau untuk melangsingkan tubuh. Tujuan puasa Ramadan adalah dalam rangka mengantarkan manusia menuju peringkat kemanusiaan tertinggi di mata Allah, yakni insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Salah satunya untuk mencapai peringkat kemanusiaan tertinggi di mata Allah itu adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan. Lalu apa di antara hikmah puasa Ramadan dengan paket amalannya yang telah kita laksanakan sebulan penuh itu? Di antaranya, puasa itu sebagai sistem APD, puasa sebagai sistem alat pelindung diri bagi kita. Kata Rasulullah dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu sebagai perisai, puasa itu sebagai pelindung yang melindungi pelakunya dunia dan akhirat dari azab api neraka. Puasa sebagai alat pelindung diri dapat kita lihat pula dari dua sisi. Secara jasmani, secara jasmani puasa itu sebagai detoksifikasi tubuh kita. Detoksifikasi itu adalah tubuh kita menyerap makanan, zat-zat yang berguna untuk tubuh kita dengan zat yang seimbang, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pada saat bersamaan tubuh kita membuang racun-racun, zat-zat yang tak berguna bagi tubuh kita. Proses membuang zat-zat yang racun bagi tubuh itu disebut dengan detoksifikasi. Menurut ahli medis, minimal tubuh kita membutuhkan proses detoksifikasi itu 13,5 jam per hari, maksimal 30 hari, sesuai betul dengan durasi puasa Ramadan yang telah kita laksanakan. Selama kita berpuasa, minimal 5 organ tubuh kita yang penting istirahat bekerja untuk hal mengurus makanan yang masuk lewat mulut kita. 5 organ penting tubuh kita itu adalah hati, pankreas, lambung, usus besar, usus halus. Maka ketika kita melaksanakan puasa, maka semakin mempercepat, semakin efektif detoksifikasi tubuh kita untuk membuang zat-zat racun yang tidak berguna bagi tubuh kita. Maka kita harus hakul yakin, benar-benar yakin. Kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah untuk
puasa menyehatkan manusia. Bahkan manfaat puasa ini kaum muslimin secara medis ini, detoksifikasi tubuh ini diambil oleh orang-orang yang menuntut ilmu hitam. Guru spiritualnya mensyaratkan laksanakan puasa berhari-hari. Setelah ritual itu mereka lakukan, maka mereka meningkat kejayaannya, sakti mandraguna, bahkan ada yang kebal tubuhnya setelah proses puasa yang dia lakukan itu. Ibarat sebuah mesin yang ada di kendaraan kita, mobil kah, motor kah. Mobil dengan jarak tempuh tertentu 700 hingga 10.000 km, maka mekanik langganan kita di bengkel menyarankan harus ganti oli, atau tidak tercapai jarak tempuh tapi waktunya 6 bulan telah tercapai, maka harus ganti oli. Oli mesin, oli gagan, oli persneling, dan bahkan disyaratkan untuk buang arang, buang karbon di knalpot itu. Maka ketika mesin melakukan pembuangan oli-oli kotor yang ada di mesin itu, maka mesin otomatis berhenti bekerja, rehat bekerja supaya efektif. Maka Allah datangkan Ramadan sekali setahun untuk umat Islam, adalah bulan untuk detoksifikasi tubuh, untuk membuang zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh kita ini. Kaum muslimin jemaah rahimahullah. Lalu bagaimana sekiranya ada umat Islam telah datang Ramadan lalu dia tidak melaksanakan puasa? Inilah orang yang telat ganti oli. Itu membahayakan komponen-komponen tubuhnya yang lain. Yang kedua, kaum muslimin, puasa sebagai alat pelindung diri secara rohani. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu sangat halus, saking halusnya puasa itu hanya untukku dan aku yang membalasnya. Semua ibadah kan Allah yang membalasnya, betul. Tapi beberapa ibadah Allah balas, pahalanya dibatasi, diumumkan. Sholat berjemaah dengan sholat munfarid, dengan sholat sendiri diumumkan, dibatasi pahalanya 1:27 derajat. Bisa wa'ina wa ismi dan derajat. Yang aktif menyelenggarakan jenazah melayang sampai menyolatkan dan mengantar ke kuburan, pahalanya kata Rasulullah sebesar gunung Uhud. Yang puasa Arafah, orang wukuf kita puasa Arafah, pahalanya diampuni dosanya setahun belakang dan setahun yang akan datang. Yang aktif berinfak diumumkan dibatasi pahalanya. Alladzina yunfiquna fi amwalihim fi sabilillahi habbatin ambatat sab'a sanabil. Ibarat orang yang menyemai satu biji, ambatat sab'a sanabil, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai, 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap yang 7 ini diantaranya itu melahirkan 100 cabang. Maka siapa yang berinfak pagi ini 1 rupiah saja, maka nilai pengembangannya di sisi Allah menjadi 700 rupiah, Masya Allah. Tapi puasa Ramadan yang kita lakukan, tak Allah umumkan pahalanya, tak Allah batasi pahalanya. Boleh jadi pahalanya 700 gunung Uhud, boleh jadi pahalanya 7 juta gunung Uhud, wallahu a'lam bishawab. Tidak Allah batasi. Saking utamanya, saking luasnya nilai pahala puasa Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan penuh itu. Kaum muslimin sidang jemaah rahimahullah, semua ibadah yang kita laksanakan selain dari puasa memungkinkan kita untuk membonceng popularitas, ketenaran, kebanggaan dengan ibadah yang kita lakukan, tapi tidak untuk puasa. Ada orang yang bagi-bagi harta untuk anak yatim,
Anak yatim dihadirkan ke rumahnya, ada wujudnya, amplop yang dibagikan, ada SIM penerima, ada SIM pemberi orang kaya, lalu divideokan sehingga viral di Instagram, di Facebook, di TikToknya, di dunia maya. Membagi-bagi itu bisa membonceng orang, ketenaran, kebanggaan, sehingga membuat dirinya viral dengan ibadah yang dia lakukan. Apalagi haji dan umrah. Ada orang yang baru sampai di tangga pesawat mau umrah, sudah live di Facebooknya, dia kirim di dunia maya, jutaan orang menyaksikan bahwa dia lagi ke tanah suci. Begitu pula sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, di depan makamnya Rasulullah, dia abadikan lagi, langsung live di Instagramnya, di media sosialnya, dia menumpang ketenaran dengan ibadah yang dia lakukan itu. Tapi tidak untuk puasa, sebab secara fisik tak ada bedanya orang yang berpuasa dengan orang yang tidak puasa. Orang tidak bisa berbonceng untuk ketenaran, kebanggaan dengan puasa yang dia lakukan. Seandainya ada di rumah tangga kita 7 orang yang berpuasa Ramadan, kakek, nenek, papa, mama, anak 3 orang, bukankah masing-masing dari 7 orang itu tidak ada yang saling mencurigai puasanya masing-masing? Ibu ada anaknya, cucunya kelas 3 SD puasanya full, alhamdulillah. Ibu tak perlu menggembok rice cooker di siang hari atau menyuci lama di samba di siang hari, tak perlu. Bahkan tak perlu anak-anak kita diawasi puasanya. Puasa itu terpola saja di rumah kita, mengajari arti sebuah ketulusan di rumah tangga kita masing-masing. Padahal anak-anak kita itu paham betul beras yang dibeli itu adalah dari gaji papa mamanya, halal mestinya di luar Ramadan. Lauk pauk yang dibelinya itu adalah gaji papanya, bukan uang begal, bukan uang rampok. Paham betul anak-anak kita. Tetapi dia haram di siang hari ketika Ramadan. Mampu kita semua untuk menghentikannya, untuk meninggalkannya. Mestinya kaum muslimin setelah Ramadan ini, bulan Syawal ini, kita lebih mampu lagi untuk menghentikan, untuk meninggalkan yang jelas-jelas haramnya, seperti riba, makan harta yatim, menzolimi orang, minum tua, berjudi, begal, maling, rampok, korupsi, dan lain sebagainya. Lebih memungkinkan kita karena latihan yang berat 30 hari telah kita lalui dengan sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Ada beberapa peristiwa monumental yang Allah takdirkan terjadi di bulan suci Ramadan yang menjadi pelajaran besar bagi kita untuk beridul fitri hari ini. Peristiwa monumental itu diantaranya Allah lantik Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dalam usia 40 tahun di bulan Ramadan. Allah turunkan kitab suci Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan tidak saja Al-Quran, seluruh kitab-kitab suci Allah turunkan di bulan Ramadan. Allah turunkan satu malam yang nilai pahalanya hamba beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Perang Badar Allah takdirkan terjadi di bulan suci Ramadan. Perang Badar itu adalah perang terdahsyat, perang terhebat yang dialami oleh tentara Rasulullah sepanjang sejarah peperangan. Kenapa? Karena jumlah pasukan tidak sebanding. Tentara Islam 313 orang, tentara musuh 1000 orang. Yang diturunkan 1000 orang itu oleh tentara Quraisy, tentara musuh, gabungan pasukan elit yang mereka miliki, yang panglima perangnya diturunkan bukan panglima angkatan bersenjata biasa, tetapi panglima perangnya adalah raja-raja Arab, raja-raja kafir Quraisy itu turun ke medan perang, membawa kereta kencana, membawa permaisuri istri, membuat kemah-kemah VIP di padang pasir di medan perang itu, karena mereka berniat
Maka pasukan Rasulullah dikepung dari seluruh penjuru, 313 versus 1000 orang. Maka Rasulullah berharap betul, memohon kepada Allah. Dalam riwayat disebutkan, saking tingginya tangan Rasulullah itu berdoa ketika perang Badar itu, sehingga nampak kedua ketiaknya. Kata Rasulullah, ya Allah, kalaulah kami kalah dalam perang Badar ini, ya Allah, maka punahlah agamamu di muka bumi, maka habislah Islam di muka bumi. Tetapi dengan izin Allah, kaum muslimin, the power of doa, kekuatan doa Rasulullah itu terbukti ketika bulan suci Ramadan itu. Tentara Islam menang, kafir Quraisy menyerah. Diawali orang-orang Quraisy itu sejauh mata memandang, menyaksikan ada pasukan putih di belakang tentaranya Rasulullah, jutaan kalau sejauh mata memandang. Itulah tentaranya Allah, para malaikat. Sehingga cium mentalnya orang-orang Quraisy itu. Lalu tiba-tiba ada angin kencang, topan yang Allah kirimkan, lalu mengangkat material-material yang ada di padang pasir, sarok-sarok, pelepah kurma, semuanya diterbangkan ke arah musuh. Jika pelepah kurma itu mengenai lehernya kafir Quraisy, maka putus lehernya, jatuh kepalanya ke pasir. Jika pelepah kurma itu mengenai dadanya Quraisy, terbelah dadanya. Jika pelepah kurma itu mengenai kakinya Quraisy, maka putus kakinya. Akhirnya mereka angkat bendera putih menyerah. Lalu Rasulullah perintahkan sahabat, rantai semua mereka ini di Masjid Madinah. Lalu Rasulullah pimpin sidang. Agendanya hanya satu, mau diapakan 900-an orang yang dipenjara ini. Kalau mereka di penjara, itu posnya besar, memberi makan 900 orang per hari akan menjadi beban biaya ekonomi di pemerintahan Madinah. Maka Rasulullah bermusyawarah bersidang, diapakan mereka ini sebaiknya. Menunjuklah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kita selesaikan secara adil. Laki-laki dibunuh, perempuan diperbudak. Menunjuk pula Abu Bakar Siddiq, interupsi ya Rasulullah, aku tas pendapat. Ini yang kita lawan, yang kita rantai hari ini bukan sembarang orang. Ini orang-orang yang punya skill, keterampilan di bidangnya masing-masing. Ada bapak-bapak yang ahli membuat senjata canggih di masanya, tombak pedang. Ada ibu-ibu yang ahli tata rias pengantin, salon menyalon cantik ini. Ada ibu-ibu yang ahli tata boga, masak-masak pintar. Ada yang bapak yang ahli berkebun. Ada yang ahli bahasa asing. Jadi Rasulullah itu sangat mendorong penguasaan bahasa asing. Sekretaris Rasulullah Zaid bin Sabit yang terpilih sebagai sekretaris, yang tak pernah tergantikan itu, menguasai 6 bahasa dunia ketika itu. Bahasa Hizbi, bahasa Persia, bahasa Romawi, bahasa Arab sedikit dikuasai. 20 orang dapat masing-masingnya diperintahkan oleh Rasulullah. Allah 20 orang, bikin kelas 20 orang, lalu lepas rantainya. 20 orang yang terakhir dari jumlah mereka itu sesuai dengan keahliannya dilepas pula rantainya. Akhirnya semua tentara Quraisy itu tidak ada lagi yang dirantai. Jadi kelas Rasulullah itu idealnya di sekolah itu satu kelas 20 siswa. Kalau dapat hari ini di sekolah, kelas itu 32 orang siswa. Lebih canggih kelasnya Rasulullah. Kelasnya Rasulullah ini dicontoh oleh pendidikan luar negeri. Australia sekolahnya 20 siswanya satu kelas. Masya Allah. Baginda Rasulullah yang dicontoh. Kaum muslimin jemaah rahimahumullah, padahal semua mereka sudah yakin betul pasti akan dihabisi oleh Muhammad. Tapi justru ujung-ujungnya pemaafan dari Muhammad. Fathul Makkah Allah takdirkan juga terjadi di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad diusir dari negerinya ke
bulan Ramadan. Kota Makkah direbut kembali oleh tentara Rasulullah di bulan Ramadan. Dirantai pula tentara Quraisy yang menyerang itu, yang dulunya mengusir Rasulullah itu di Madinah. Lalu Rasulullah malam hari naik podium, lalu umumkan kepada tentara Quraisy, perintahkan kepada sahabat, lepaskan rantai mereka. Al-yawma yaumul marhamah, kata Rasulullah. Hari ini adalah hari perdamaian, hari berkasih sayang. Tidak ada lagi kita bunuh-bunuhan, musuh-musuhan. Betapa bahagianya orang-orang Quraisy itu mendapat pemaafan dari Rasulullah. Subuh-subuh sahabat Rasulullah panglima perang yang lain Sa'ad bin Ubad datang dari Madinah juga. Melihat tentara Quraisy itu banyak sekali, lalu berdiri pula di podium, lalu diumumkan, al-yauma yaumul malhamah. Hanya huruf dengan lam bedanya, artinya sangat beda kaum muslimin. Kalau al-yauma yaumul malhamah, hari ini adalah hari pertumpahan darah. Syut lagi mentalnya, menggigil lagi tentara Quraisy itu. Lalu Abu Sufyan temui Rasulullah. Ya Rasulullah, mana yang benar ini Rasulullah? Semalam engkau umumkan al-yauma yaumul marhamah, hari perdamaian. Lalu pagi-pagi ini panglimamu yang lain mengumumkan al-yauma yaumul marhamah, hari pembunuhan, hari pertumpahan darah. Mana yang benar Rasulullah? Kami bingung. Karena Rasulullah itu ahli berdiplomasi, dalam situasi yang genting sekalipun mampu menyejukkan umat. Kata Rasulullah begini, tidak benar. Yang benar adalah pengumuman saya semalam. Sahabat saya, panglima saya itu Ubad itu lidahnya cadal, dia tidak pandai menyebut roh, sehingga dia sebut al-yauma yaumul marhamah. Baru tenang adem hatinya tentara Quraisy itu. Padahal faktanya ibu dan bapak, sehari-hari Ubad itu tidak cadal, nak telok lidahnya. Tapi dia tidak tahu cerita semalam Rasulullah telah maafkan mereka. Begitu sosok Rasulullah sebagai pemimpin, betul-betul pandai berdiplomasi dalam situasi yang genting sekalipun. Inilah yang dicontoh oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Ada pemimpin hari ini, amat-amat telah mengeluh, beras naik. Lalu ada pemimpin yang jawab, makanlah pisang, makanlah ubi. Ada mama yang mengeluh, cabai naik. Lalu ada pemimpin yang jawab, tanamlah gado. Kini kata 2 bulan lagi kawin. Ini pemimpin yang jawab, pemimpin di negeri yang jawab. Rasulullah tak begitu. Dalam situasi yang genting sekalipun mampu menjawab pertanyaan umat, menyejukkan pertanyaan kaum muslimin. Apa intisari ketika perang Badar dan Fathul Makkah untuk kita Idul Fitri hari ini? Rasulullah itu air tuba dibalasnya dengan air susu. Kejahatan, teror, ancaman, intimidasi dengan kejam, bahkan diusir dari kota Makkah oleh kafir Quraisy itu, ketika direbut Makkah kembali, mampu dimaafkan oleh Rasulullah. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Betapa agungnya, mulianya akhlak Rasulullah. Air tuba dibalas dengan air susu. Kaum muslimin, kalau air susu dibalik air susu itu dia susu, atau air susu dibalik air tubuh, ada hilang pun si tubuh dia susu. Tapi ini yang dilakukan oleh Rasulullah, air tuba dibalas dengan air susu. Masya Allah. Inilah betapa mulianya akhlak Rasulullah itu. Jadi tidak benar tuduhan orang Eropa, tidak benar tuduhan orang Orientalis bahwa Muhammad itu sadis, Muhammad itu kejam, Muhammad itu intoleran, Muhammad itu teroris, sahabat itu teror. Tidak begitu. Justru Rasulullah itu mampu memaafkan tentara-tentara yang sudah menyerang itu. Beda dengan Zionis Israel. Tidak saja tentara dihabisi, Hamas dihabisi, Hezbollah dihantam, orang ibu-ibu hamil, bayi-bayi yang menyusui, rumah sakit, kamp pengungsi, ambulan, orang lagi
manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Lalu hari ini kita beridul fitri. Idul fitri itu dua kata, Id dan fitri. Id kembali, fitri suci, kembali suci. Kalimat kembali suci. Kalau begitu dulunya kita benar-benar suci. Kapan kita suci? Kesucian pertama kita adalah semenjak di alam rahim, di kandungan ibu kita masing-masing. Usia kita 120 hari di alam kandungan. Saat itu Allah perintahkan kepada Jibril, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Siapakah Tuhan yang kamu persaksikan kelak di dunia? Maka tanpa intervensi ruh kita itu dan jasad kita yang embrio cikal bakal manusia di alam rahim itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Rabb, Engkaulah Tuhan yang kami persaksikan. Lalu ketika kita lahir, kata Rasulullah, kita dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Lalu ketika kita hidup, Allah ingatkan kita. Al-Baqarah 28. Ya alladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Utuh itu kita suci kembali. Lalu menjelang ajal kematian kita, Allah ingatkan kembali kita. Ali Imran 102. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan muslim sejati. Kalau begitu, Allah sebagai Khalik kita menginginkan kita ini suci sejak alam rahim, suci ketika lahir, suci ketika hidup, dan fitrah suci kembali ketika berpulang ke rahmatullah. Yang jadi masalah adalah rentang waktu semenjak kita balik hingga kita wafat, maka berpotensi kita untuk mengotori kesucian yang telah kita raih semenjak alam rahim itu. Maka Allah sangat Rahman, sangat Rahim, sangat sayang kepada kita. Allah turunkan, Allah datangkan Ramadan setiap tahunnya. Ketika Rasulullah sholat di Masjid Aqsa, Yerusalem, Palestina, ketika peristiwa Isra, Rasulullah sebagai imamnya, makmumnya seluruh nabi-nabi terdahulu semenjak Nabi Adam sampai Isa alaihissalam. Selesai salat jamaah, seluruh nabi-nabi Allah itu bermohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya kami Engkau izinkan hidup kembali ke dunia, maka kami berkenan jadi umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah, kenapa keinginan kalian begitu? Karena hanya umat Nabi Muhammad lah yang Allah pertemukan sekali setahun dengan bulan suci Ramadan, yang di dalamnya ada satu bulan, satu amalan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, para nabi-nabi Allah terdahulu saja dari Adam hingga Isa alaihissalam berharap betul seandainya hidup di dunia ini dan kembali menjadi umatnya Nabi Muhammad bertemu dengan Ramadan. Sangat aneh kita, kualat kita kemarin ini jika ada di antara kita yang tidak berbuat maksimal kita hidup di dunia, tidak berbuat maksimal di bulan Ramadan dengan koleksi ibadah terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka mari kita bumikan nilai-nilai Ramadan, spirit Idul Fitri ini dalam rangka apa? Untuk melangitkan manusia. Banyak orang-orang hari ini memilih dirinya viral di muka bumi walaupun langit tak mengenalnya. Padahal ulama-ulama sufi mengingatkan kita, idealnya manusia itu majhulun fil ardi wa ma'rufun fis samai. Biarlah bumi tak mengenal kita asalkan viral di langit. Tapi hari ini terbalik, ma'rufun fil ardi wa majhulun fis samai. Biarlah viral di muka bumi, tetapi langit, Allah dan malaikat tak mengenalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita tundukkan kepala kita, bertafakur sejenak, kita panjatkan doa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita laksanakan sebulan penuh ini, doa-doa terbaik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih ya Rabb, Engkau karuniai kami jutaan bahkan miliaran nikmat kepada kami pagi ini, yang setiap tarikan nafas, aliran darah, denyut nadi dan detak jantung kami masih dalam genggaman dan kuasa-Mu ya Rabb, sehingga kami dapat hadir melaksanakan sholat Id tahun ini di tengah banyak saudara-saudara kami yang tidak dapat melaksanakan sholat Id pagi ini. Ya Rabb, kami pun mohon kepada-Mu dengan segala nama dan sifat-Mu yang terbaik yang Engkau janjikan dalam Quran-Mu, jika hamba bermohon itu akan kabulkan doa kami. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah yang Maha Pengampun, jika hari ini ada di antara kami yang berlumuran dosa, maka jangan keluarkan kami ke majelis ini sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada dalam majelis ini yang datang membawa kegelisahan hati, jangan Engkau biarkan kami keluar ya Allah sebelum Engkau tenangkan keadaan jiwa kami. Ya Allah, jika ada yang hadir dalam majelis ini yang membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, organisasinya, maka jangan Engkau biarkan kami kecuali telah Engkau mudahkan segala kesulitan kami. Wala maridun illa syafaita. Ya Rabb, jika hari ada saudara kami yang lagi sakit, maka kami mohon sembuhkan dan angkatlah seluruh penyakitnya, karena Engkau-lah yang Maha menyembuhkan. Allahumma aslih ahwalana yuqadibuna illa bidzaka ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Rabb, perbaiki hidup kami agar dekat dengan Al-Quran, perbaiki jalan hidup kami, sisa kehidupan kami agar kami lebih dekat dengan ridho-Mu ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha waliyuha wa mannaha. Ya Allah, kami bersihkanlah jiwa kami dari segala yang kotor yang merusak kedekatan kami kepada-Mu. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami berkat Al-Quran, jadikanlah dia imam cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkanlah kami dari apa yang tak kami ketahui dari Al-Quran. Berilah kami karunia untuk dapat membacanya malam maupun siang, dan jadikanlah dia hujah bagi kami. Allah, ya Allah, pemelihara alam. Ya Allah, hiasi diri kami dengan perhiasan Al-Quran. Ya Fatah, ya Allah, limpahkanlah barokah kepada kami dan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Jangan Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka. Timpakanlah kepada mereka taufik dan taat kepada-Mu, dan karuniakanlah kepada kami rezeki berupa bakti kepada mereka. Ya Allah, terimalah sedekah kami, terimalah puasa kami, terimalah takbir witir kami, tadarus kami, itikaf kami, fitrah kami, Idul Fitri kami. Ya Allah, ya Ahad, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkan persatuan segenap kaum muslimin di bangsa Indonesia umumnya. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuatkan persatuan itu agar kita dapat berbuat untuk memajukan negeri bermutu dan bermartabat, berguna bagi agama nusa dan bangsa dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yasma' wa nafsin la yashba'. Rabbana lana hukma wa alhiqna bis salihin wa ja'alna bi ihsanin sidqan minal akhirin. Ya Rabb, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak terkendali, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah, ya Qadir, Engkaulah Tuhan yang Maha berwenang. Jauhkanlah dari kami segala kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang dari kami dalam menjalankan tugas.
Jangan biarkan pangkat dan jabatan membuat kami terlena dan jauh darimu. Bimbing kami agar istiqomah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kami. Allahumma arwahal mujahidina fi Palestin warzuqhum ila ahlihim mawadda kariman amina. Allahumma ansur ikhwanana wal mustad'afina fi Palestin wa fi biladis Syam wa fi kulli makan. Allahumma inna nastaudi'uka baital maqdis wa ahlul quds wa kull Palestin. Allahumma kullahu aunan wa nasira ya rabbal alamin. Ya Allah, jagalah arwah para pejuang Palestina dan kembalikan mereka kepada keluarganya dalam keadaan kembali yang utuh, mulia dan amankan ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami dan orang-orang yang lemah di Palestina dan di tempat-tempat lainnya ya Allah. Sesungguhnya kami titipkan urusan Baitul Maqdis, Baitul Al-Quds dan seluruh Palestina kepadamu ya Allah. Munculkanlah untuk mereka para pembela-pembela Palestin. Wahai Tuhan pemelihara alam semesta, ya Mujib, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.